Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Agil Asyhadi dari Unimed, jurusan Pendidikan Teknik Elektro Stambuk 22. Di sini saya akan mengenai materi ekonomi tenaga listrik, yaitu biaya energi listrik. Yang pertama itu komponen utama biaya energi listrik. Biaya energi listrik terdiri dari berbagai komponen yang mencakup investasi awal, biaya operasional, serta biaya tambahan yang timbul selama masa operasional pembangkit listrik. Pertama itu investasi awal. Investasi awal merupakan biaya yang harus dikeluarkan sebelum pembangkit listrik dapat beroperasi, yaitu biaya tanah dan pembangunan, biaya peralatan dan mesin, dan biaya pemasangan dan perancangan. Yang kedua itu biaya operasional dan pemeliharaan. Pemeliharaan setelah pembangkit listrik mulai beroperasi, biaya operasional dan pemeliharaan menjadi faktor penting dalam berkelanjutan penyediaan listrik. Biaya ini meliputi bahan bakar, pemeliharaan rutin, biaya operasional, dan penyiapan dan manajemen bahan habis pakai. Yang ketiga itu biaya tambahan. Selain biaya utama, terdapat beberapa biaya tambahan yang harus diperhitungkan dalam penyediaan energi listrik, di antaranya pajak dan asuransi, bunga dan modal, biaya penyusutan. Berikutnya itu struktur biaya energi listrik. Struktur biaya energi listrik terdiri dari berbagai komponen yang menentukan besaran tarif yang harus dibayarkan oleh konsumen. Komponen-komponen ini mencakup tarif besar listrik, biaya beban daya, pajak penerangan jalan, biaya meter pemakaian listrik, dan biaya penormalan beban. Tarif daya listrik yang kedua, biaya beban daya. Yang ketiga, pajak penerangan jalan. Yang keempat, biaya meter pemeliharaan. Yang kelima, biaya penormalan beban. Berikutnya itu beban dan keandalan sistem. Variabilitas beban dalam sistem tenaga listrik merujuk pada fluktuasi konsumsi energi yang berubah sepanjang waktu. Perubahan ini dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat, beban industri, serta aktivitas komersial. 1. Beban variabel. Ketika beban listrik mengalami fluktuasi, efisiensi pembangkit listrik dapat menurun. Hal ini mengakibatkan peningkatan konsumsi bahan bakar yang pada akhirnya meningkatkan biaya per kWh energi listrik. Kedua, pembangkit cadangan. Untuk memastikan keandalan sistem tenaga listrik, diperlukan pembangkit cadangan. Pembangkit ini berfungsi sebagai penyediaan daya tambahan dalam kondisi darurat atau ketika permintaan listrik melonjak. Yang D itu pembagian biaya tetap dan variabel. 1. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tetap ada meskipun jumlah energi listrik yang diproduksi berfluktuasi. Yang pertama itu biaya investasi modal, yang kedua biaya administrasi dan manajemen, dan yang ketiga biaya depresiasi alat. 2. Biaya variabel. Biaya variabel bergantung pada jumlah energi listrik yang dihasilkan. Semakin banyak energi yang diproduksi, semakin besar biaya variabel yang dikeluarkan. Contohnya biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan dan perbaikan, dan biaya operasional langsung. Selanjutnya yang E, perbedaan jenis pembangkit listrik. Biaya energi listrik sangat dipengaruhi oleh jenis pembangkit listrik yang digunakan. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga diesel. PLTD memiliki biaya investasi awal yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis pembangkit lainnya. Namun, biaya operasional jauh lebih tinggi karena bahan bakar minyak yang digunakan memiliki harga yang fluktuatif dan cenderung mahal. Yang kedua, PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap memiliki biaya investasi awal yang lebih tinggi, terutama karena infrastruktur yang kompleks dan kebutuhan bahan bakar yang berupa batu bara. Namun, biaya operasionalnya lebih rendah dibandingkan dengan PLTD karena batu bara relatif lebih murah dibanding
bahan bakar minyak. Yang ketiga, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Memiliki biaya investasi yang sangat tinggi karena pembangunan bendungan dan infrastruktur pendukungnya. Namun, biaya operasionalnya jauh lebih rendah karena tidak memerlukan bahan bakar. Yang keempat, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin PLTB. PLTS dan PLTB juga memiliki biaya investasi yang tinggi, terutama untuk panel surya, turbin angin, serta sistem penyimpanan energi. Namun, biaya operasionalnya sangat rendah karena hanya mengandalkan sumber energi alami yang tidak memerlukan biaya bahan bakar. F. Estimasi biaya penyediaan energi listrik ke konsumen. Estimasi biaya penyediaan energi listrik merupakan langkah penting dalam menentukan tarif yang wajar bagi konsumen serta memastikan keberlanjutan operasional perusahaan listrik. Estimasi ini dapat dihitung menggunakan rumus dasar berikut. Biaya per kWh sama dengan biaya tetap tambah biaya variabel per total energi yang dihasilkan atau kWh. Listrik juga harus mempertimbangkan depresiasi aset dan biaya cadangan daya guna menjaga stabilitas pasokan listrik. Sebagai contoh, jika total biaya tetap dan variabel suatu pembangkit adalah 10 juta per bulan dan jumlah energi yang dihasilkan sebesar 50 juta kWh, maka biaya produksi listrik per kWh dapat dihitung sebagai berikut. 10 juta per 50.000 kWh sama dengan 200 per kWh. G. Faktor-faktor yang memengaruhi biaya energi listrik. Biaya energi listrik dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu daya terpasang, golongan pelanggan, pemakaian energi listrik, lokasi, dan kebijakan pemerintah. Baik, begitu saja yang bisa saya jelaskan dari materi tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih.